Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Agung. Saya dari kelas 4B dengan NIM 666121034. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Ayu selaku dosen pengampu saya, itu dengan MK dengan mata kuliah manajemen strategi, yaitu analisis manajemen strategi. Itu saya mengambil contohnya itu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama itu ada visi dan misi. Pertama saya akan menjelaskan tentang visi. Visinya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Yang kedua ada misi. Misinya itu terbagi menjadi 3, yaitu melindungi, melayani, dan menyejahterakan pekerja dan keluarga. Yang kedua ada memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta. Dan yang ketiga ada memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu untuk memberikan penghidupan yang lebih layak bagi pekerjaan yang kehilangan pekerjaan mereka. Tidak hanya untuk jaminan di atas, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki manfaat lain untuk para pekerja, di antaranya adalah beasiswa kependidikan dan kredit kepemilikan rumah atau KPR. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran BPJS Ketenagakerjaan adalah penting karena jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial dan jaminan masa depan bagi tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, program ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya ada analisis SMART, yaitu yang pertama. Analisis SMART itu terbagi menjadi 5 ya. Jadi yang pertama itu ada spesifik. BPJS Ketenagakerjaan memiliki sasaran yang spesifik, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Program jaminan sosial yang diselenggarakan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Yang kedua itu ada terukur. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat diukur dari berbagai indikator seperti jumlah peserta, jumlah klaim yang disetujui, tingkat kepuasan peserta, tingkat keterlambatan pembayaran klaim, dan tingkat kepatuhan memberi iuran. Dengan demikian, kinerja BPJS Ketenagakerjaan dapat diukur secara terukur. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dapat dicapai. BPJS Ketenagakerjaan memiliki target yang dapat dicapai. Salah satunya targetnya adalah meningkatkan jumlah peserta yang terdaftar dalam program jaminan sosial. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga berupaya meningkatkan pelayanan dan efisiensi biaya. Selanjutnya ada relevan. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya tenaga kerja. Program ini memberikan perlindungan finansial dan jaminan masa depan bagi tenaga kerja dan keluarganya. Dan yang terakhir itu ada mempunyai batasan waktu. BPJS Ketenagakerjaan memiliki target yang harus dicapai dalam batas waktu tertentu. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan memiliki target meningkatkan jumlah peserta dan tingkat kepuasan peserta dalam setahun. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki target mengurangi keterlambatan pembayaran klaim dalam batas waktu tertentu. Dari analisis SMART di atas, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sasaran yang spesifik kinerja yang dapat diukur, target yang dapat dicapai, program dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan memiliki batasan untuk waktu yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki fokus yang jelas dalam menjalankan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang internal. Faktor internal terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kebijakan internal. Kebijakan internal BPJS Ketenagakerjaan seperti kebijakan penerimaan peserta, manajemen dana, dan tata kelola organisasi dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada peserta. Dan yang ketiga ada sistem informasi. Sistem informasi yang baik dapat memudahkan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola data peserta dan klaim, serta meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan BPJS Ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kemampuan lembaga dalam membayar klaim dan memberikan manfaat kepada pesertanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan eksternal. Faktor eksternalnya terbagi menjadi 4 juga. Jadi yang pertama-tama yaitu ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan, seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan penurunan kinerja sektor industri. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program jaminan sosial dan peraturan ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi kinerja BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi tuntutan peserta terhadap pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Yang keempat, yang terakhir, perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti peningkatan kesadaran dan pentingnya jaminan sosial juga dapat mempengaruhi jumlah peserta dan kepuasan peserta dalam program jaminan sosial. Dan selanjutnya itu ada tabel EVAS. Bisa dilihat. Tabel EVAS itu ada beberapa bagian, itu faktor internal, bobot, ranking, dan skor. Yang pertama ada kekuatan dan ada juga kelemahan. Yang di kekuatan itu ada jumlah SDM, ada sarana fisik kantor yang baik, prasarana yang lengkap, reputasi yang baik, dan pencapaian perusahaan, dan aset fisik. Kelemahannya hanya memiliki 4, yaitu transformasi kelembagaan, pelayanan yang belum optimal, pelayanan bagi peserta bukan penerima upah, cenderung lama dan menyita waktu, dan yang terakhir itu ada tarif relatif mahal. Dan selanjutnya ada tabel IFAS. Tabel IFAS sama seperti yang tabel EVAS, cuman di sini hanya ada peluang dan ancaman. Yaitu ada yang pertama peluang dulu. Yang pertama itu ada amanat undang-undang. Yang kedua ada jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah besar. Yang ketiga ada kebutuhan masyarakat akan jaminan sosial dan kesehatan. Dan yang keempat ada pangsa pasar yang bagus. Dan yang kelima ada perkembangan teknologi. Dan lanjutnya ada ancaman. Ancaman yang pertama itu ada kemunculan kompetitor atau pesaing potensial. Yang kedua ada keadaan makroekonomi. Yang ketiga ada perubahan teknologi sosial dan budaya. Yang keempat ada gangguan oleh proses legislasi. Dan yang kelima adanya kasus penipuan yang mengatasnamakan BPJS. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.